Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sita Husni Sania. Kali ini saya akan memandu untuk pedoman praktikum Ayo Berudu dengan Benar. Nah, di sini ada yang tahu tidak pengertian wudhu itu apa? Ayo. Wudhu itu adalah tindakan membersihkan diri dengan air yang dilakukan oleh umat Islam sebelum melaksanakan sholat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan kesucian. Secara bahasa, wudhu berarti keindahan dan kebersihan. Secara istilah, wudhu adalah penggunaan air pada anggota tubuh tertentu, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki dengan cara tertentu dan niat tertentu untuk menghilangkan hadas dan kecil. Nah, dari sini kita sudah tahu ya apa itu arti dari wudhu. Akan pergi ke macam-macam air untuk berwudhu. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum? Ada berapa sih air yang wajib atau yang sah dipakai untuk berwudhu? Nah, di sini saya akan memberitahu kalau ada beberapa air yang memang bisa dipakai untuk berwudhu, yaitu apa? Yaitu ada air embun, ada air hujan, ada air sungai, ada air sumur, air laut, air salju, dan air terjun. Pernah ada yang nanya, Bu, kalau misalnya pakai air Coca-Cola atau air Fanta, boleh nggak? Kan sama-sama air ya. Nah, jawabannya tidak bisa ya, karena air itu perasa. Jadi, dia tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, dari sini tadi yang Ibu sudah kasih tahu bahwa hanya ada beberapa air yang wajib kita pakai untuk berwudu. Lalu, syarat sah wudu. Kita juga harus tahu nih, syarat sah wudu itu apa aja. Kalau kita nggak tahu, otomatis nanti bisa nggak sah dong wudu kita ya. Mari kita pelajari syarat sah wudu. Ada berapa? Ada 4. Itu apa aja? Yang pertama, kita harus beragama Islam. Yang kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, menggunakan air suci yang mensucikan, yaitu yang mana? Yang tadi kayak air hujan, air embun, air terjun ya. Lalu yang terakhir itu mengetahui tata cara wudhu yang benar. Jadi, kalau misalnya kita bukan beragama Islam, maka wudhu kita tidak sah. Atau dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita sudah bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, berarti syarat sah wudhu kita sudah terpenuhi. Lanjut, oke. Akan masuk ke rukun wudhu. Rukun wudhu juga ada beberapa ya, bukan cuma satu atau dua, yaitu satu, niat. Nawaitu wudu'a lirofil hadasi asgori fardulillahi ta'ala. Itu adalah niat wudhu yang paling utama dan paling wajib yang kita harus tahu untuk pertama kali melakukan wudhu. Lalu yang kedua apa? Yaitu membasuh muka. Ya, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, kanan dan kiri. Lalu mengusap sebagian kepala. Lanjut yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selanjutnya berwudhu secara tertib. Jadi harus berurut tuh dari niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, kepala, kaki, sampai berwudhu secara tertib. Nggak boleh mau kaki dulu atau tangan dulu, nggak boleh ya. Harus tertib, harus dari urutannya awal sampai akhir. Di sini juga ada sunnah wudhu. Sunnah wudhu, mari kita pelajari sunnah wudhu bersama-sama. Yaitu apa? Membaca basmalah sambil cuci tangan. Yang kedua, kumur. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung. Lalu mengusap seluruh kepala. Dilanjutkan dengan apa? Mengusap kedua telinga, kanan dan kiri. Lalu membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali. Lalu mendahulukan anggota badan yang
kanan ya. Jadi kalau kita mau wudhu itu nggak boleh kiri dulu ya, harus kanan dulu. Lanjut, hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau tadi kita udah ngebahas sunnah, kita udah membahas syarat sah, kita akan membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, mari kita pelajari hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa aja? Ada yang tahu nggak? Yaitu buang angin atau kentut. Itu bisa membatalkan wudhu. Lalu apa lagi? Buang air kecil dan buang air besar. Menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Tidur berbaring, pingsan, mabuk, gila. Lalu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, menurut sebagian besar ulama. Nah, kita kalau sudah wudhu, lalu kita kentut nih, walaupun nggak sengaja, itu tetap membatalkan wudhu. Kita buang air kecil, buang air besar pun sama. Kita itu batal wudhu. Menyentuh dubur, kubul dengan telapak tangan juga membatalkan wudhu. Kita tertidur nih, berbaring nih, itu juga ternyata apa? Membatalkan wudhu ya. Lalu lanjut. Cara berwudhu ya. Tadi apa aja tata cara wudhu sudah Ibu kasih tahu ya. Ada beberapa yang kita lakukan seperti di gambar. Ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Nah, yang terakhir ini hikmah berwudu. Mari kita pelajari hikmah berwudu. Melaksanakan perintah Allah, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menghapus dosa, meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit, lalu bercahaya saat hari kiamat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.